Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo, selamat datang di podcast Latsar Asik. Pada podcast kali ini, kita akan bersama-sama mereview dua film yang sangat menginspirasi. Dua film tersebut adalah yang pertama, Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Kemudian, yang kedua adalah Laskar Pelangi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, film pertama akan direview oleh dua narasumber kita, yaitu Galan Maliki Akbar dan Dimas Eko Saputra. Untuk Mas Galan, saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galan Maliki Akbar. Saya bekerja di Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Gebuntok sebagai penjaga tahanan pria. Baik, mengenai review film dari Cahaya dari Timur, Beta Maluku, dan di sini saya membahas mengenai keberagaman di film ini. Seperti yang kita tahu, pada awal film kita akan dipertontonkan sebuah adegan kerusuhan antara dua kubu yang berbeda, dan konflik ini adalah konflik yang besar karena dalam seharinya saja ada 35 korban, 30 luka-luka, 5 meninggal. Dan salah satu dari korban meninggal tersebut adalah anak berusia 10 tahun. Hal tersebutlah yang membuat Sunny Tawainela atau yang diperankan oleh Chico Jericho ingin menyelamatkan anak-anak di kampungnya dari konflik yang terjadi melalui sepak bola. Di tengah kesulitan hidupnya serta pilihan antara keluarga atau tim sepak bolanya, Sunny ditugaskan untuk membawa timnya mewakili Maluku di kejuaraan nasional. Namun dalam perjalanannya ada berbagai macam tantangan dan konflik yang dihadapi, yaitu sempat adanya perpecahan atau kesulitan bagaimana cara menyatukan dari anggota-anggotanya karena memiliki latar belakang yang berbeda. Tetapi Sunny kembali mengingatkan bahwa tujuan anak-anak datang ke Jakarta adalah karena bukan mereka Islam, Kristen, Tulehu ataupun Paso, melainkan mereka adalah Beta Maluku. Mereka adalah tim yang mewakili Maluku. Sehingga pertandingan tersebut akhirnya dimenangkan oleh mereka di kompetisi PSSI U15 setelah mengalahkan wakil DKI Jakarta di partai final lewat drama adu penalti. Dalam pertandingan siaran langsung sempat terhenti, dan disinilah hal magis terjadi yang membuat masyarakat Maluku dari beragam latar belakang merasa cemas untuk ingin mendengarkan pertandingan tersebut. Scan terus berlanjut, pertandingan masih tetap bisa didengar dengan cara telepon, lewat masjid ataupun gereja. Mereka menyuarakan situasi pertandingan adu penalti tersebut. Terlihat beberapa umat muslim pun bergabung ke gereja untuk ikut mendengar. Dan disinilah bahwa sepak bola dapat menyatukan keberagaman ataupun dapat meredam konflik yang sempat terjadi di Maluku. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nah, itu dia pendapat dari reviewer kita yang pertama. Kita beralih ke reviewer kita yang kedua untuk film Cahaya dari Timur, Beta Maluku ini, yaitu Mas Dimas. Mas Dimas, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dimas Eko Saputra. Untuk menjaga nilai harmoni di film Cahaya dari Timur, kita bisa lihat bahwa peran Bapak Sunny sebagai pelatih di film tersebut sangat mendalami nilai-nilai harmoni tersebut, karena bisa menjadi penengah antara dua kubu yang berbeda agama. Dalam hal ini, tidak berat sebelah dalam mengambil keputusan. Dalam menjaga nilai harmoni, saling peduli dan menghargai perbedaan, apapun latar belakangnya, agar bisa membangun hubungan yang kondusif, telah dilakukan oleh pelatih, sehingga bisa menyatukan dua kelompok yang sangat susah disatukan karena memiliki kepercayaan beragama yang berbeda, sehingga alhasil, tim sepak bola Maluku menjadi juara. Dari film ini, setidaknya kita bisa mengetahui sedikit mengenai sejarah konflik besar yang terjadi di Indonesia. Film ini banyak menyisipkan pesan mengenai toleransi dan saling menghargai perbedaan antar agama. Dan gambaran tim Maluku, kita bisa melihat bagaimana sebuah tim yang kompak meski berasal dari latar belakang berbeda. Dari visualisasi dalam film Cahaya dari Timur,
Beta Maluku ini. Nah, itu dia pendapat dari reviewer kita yang kedua untuk film yang berjudul Cahaya dari Timur Beta Maluku. Kita lanjut ke film kita yang kedua, Laskar Pelangi. Film ini juga akan direview oleh dua narasumber kita, yaitu Imade Saputra Astikayasa dan Fajrianur. Untuk Mas Made, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Imade Saputra Astikayasa. Di sini saya akan bercerita sedikit yaitu tentang keanekaragaman, yaitu film Laskar Pelangi, di mana film ini merupakan tentang kehidupan anak-anak miskin yang memiliki semangat tinggi untuk mengecap pendidikan dengan keterbatasan yang melingkari kehidupan mereka di Pulau Belitung, sebuah pulau yang berada di lepas pantai timur Indonesia, di mana suku yang mendominasi adalah suku Melayu dan Tionghoa. Nah, film ini yaitu sedikit mengenal tentang kebudayaan pulau, yang salah satunya adalah pulau terkaya di Indonesia, yaitu Pulau Belitung. Nah, di sini adapun gurunya mereka itu memberikan nama kepada mereka yaitu sebagai anak Laskar Pelangi. Semua anak tersebut memiliki karakteristik serta kelebihan masing-masing. Misalnya si Mahar, meskipun perilakunya terkadang suka ngawur dan lucu, tetapi ia memiliki minat dan juga bakat terhadap bidang seni. Hingga akhirnya ia yang memberikan kemenangan untuk sekolah Muhammadiyah pada pesta karnaval dengan tarian tradisional yang diciptakannya sendiri. Atau si Lintang, yaitu seorang anak nelayan yang sangat jenius, di mana ia memiliki cara sendiri untuk menciptakan rumus-rumus matematika dan juga telah menjadi bintang kejora di sekolah Muhammadiyah pada lomba cerdas cermat. Nah, sesuai dengan judul lagu Lintang. Kemudian Lintang ini adalah seorang anak yang luar biasa. Kemudian ada Ikal yang menyukai dan berbakat dalam bidang sastra dan anak-anak lainnya. Nah, persoalan demi persoalan yang harus dihadapi oleh pihak sekolah serta anak-anak tersebut yaitu dapat memberikan sebuah perbandingan bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk menggapai impian. Seperti lirik yang dinyanyikan yaitu soundtrack Laskar Pelangi sangat inspiratif. Kemudian berdasarkan film tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat akulturasi budaya yang terjadi di latar cerita tersebut. Latar cerita menunjukkan adanya pencampuran antara budaya Melayu dan budaya Cina yang hidup berdampingan. Selain itu, akulturasi antara budaya suku-suku yang hidup di daerah tersebut. Akulturasi yang didapat dicari berdasarkan unsur-unsur kebudayaan, yaitu ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial atau sistem perkawinan, kemudian sistem mata pencarian dan sistem dan kesenian. Nah, akulturasi yang didapat diperoleh melalui ujaran antar tokoh atau penjelasan pengarang dalam cerita. Jadi melalui film ini dapat kita simpulkan bahwa salah satu cara yang dapat kita gunakan kepada masyarakat untuk menghargai perbedaan adalah dengan karya sastra. Karya sastra dapat dijadikan sebagai media untuk pengajaran pengembangan karakter siswa melalui tokoh-tokoh dalam cerita, tuturan atau jalannya cerita. Nah, hal ini diperlukan diajarkan kepada siswa agar mereka menghargai perbedaan, menghindari perselisihan, pertengkaran, dan perkelahian. Oleh karena itu, pendidikan yang mengajarkan multikulturalisme menjadi bagian yang perlu diajarkan kepada siswa melalui mata pelajaran, kegiatan pembelajaran ataupun bahan ajar yang digunakan. Nah, dari film Laskar Pelangi ini saya memiliki kutipan yang sangat membuat saya bersemangat, yaitu bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu, dan tanpa mimpi orang seperti kita akan mati. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita langsung saja ke reviewer kita yang kedua untuk film Laskar Pelangi, yaitu Mas Fajrianur. Untuk Mas Fajrianur saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fajrianur. Unit kerja saya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Kasongan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi membangun harmoni dalam perbedaan di film Laskar Pelangi. Strategi membangun harmoni dalam perbedaan di film Laskar Pelangi adalah dengan menyatukan semangat anak-anak di desa Belitung yang ingin memperjuangkan sekolahnya, memperjuangkan pendidikannya, juga mengembangkan kemampuannya sehingga mereka memiliki tujuan yang sama.
Dari tujuan yang sama terbentuklah keharmonisan saat mereka bekerja sama melawan keterbatasan dalam bidang pendidikan dengan mereka bersatu dalam ikatan toleransi dan kekeluargaan. Ikatan toleransi terkandung di Dasken ketika kesembilan teman-temannya tetap menerima baik dan sayang kepada Harun meskipun ia memiliki keterbelakangan mental. Kemudian toleransi antar etnis di mana Akyong berasal dari etnis Tionghoa, namun mereka masih tetap berteman baik dan Akyong tetap mengikuti dengan baik kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah tersebut. Ikatan kekeluargaan di sini di mana mereka bekerja sama. Di sini bisa dilakukan antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan murid, juga murid dengan murid. Mereka memiliki tujuan yang sama untuk mengharumkan nama sekolah mereka untuk menjadi juara cerdas cermat melawan SDPN dan SD negeri sebagai bentuk harmoni di sekolah tersebut melalui ikatan kekeluargaan dan toleransi. Demikian pendapat saya strategi membangun harmoni di film Laskar Pelangi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil review 2 film kita yang dilakukan oleh 4 narasumber yang berbeda. Menurut saya pribadi, kedua film tersebut sangat menginspirasi, di mana para tokoh di film tersebut diceritakan berusaha menggapai cita-cita dan tujuan mereka bersama-sama dan saling bekerja sama di balik kesulitan dan masalah yang menimpa setiap tokoh pada film tersebut. Demikian podcast kali ini, lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih. Bye.